Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran IPA kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan bab energi dalam sistem kehidupan bagian yang kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengetahui berbagai macam sumber energi. Yang kedua, mengetahui sumber energi bagi tubuh apa saja. Yang ketiga, transformasi energi di dalam sel. Langsung kita pada materinya. Mengapa kita perlu sumber energi? Nah, kita tahu bahwa kehidupan di bumi berlangsung karena adanya energi, yaitu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, penggunaannya sekarang semakin meluas, yaitu untuk industri, transportasi, dan juga keperluan rumah tangga lainnya. Sehingga sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pertama sumber energi tidak terbarukan dan juga sumber energi terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan merupakan sumber energi yang ketersediaannya terbatas dan sulit untuk diadakan kembali. Yang termasuk dari sumber energi tidak terbarukan antara lain ada energi minyak bumi, gas alam, batu bara, dan juga energi nuklir. Sedangkan sumber energi terbarukan antara lain ada energi matahari, energi angin, energi air, dan juga energi tidal. Mari kita bahas semua sumber energi tersebut. Kita mulai dari energi tidak terbarukan, yaitu ada energi minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Oleh karena itu, jumlah energi terbatas dan pembentukan bahan bakar fosil membutuhkan waktu yang lama. Namun, sumber ini paling diminati karena mudah disimpan dan dipindahkan. Serta minyak bumi dan batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin industri karena dapat menghasilkan listrik. Energi nuklir. Energi nuklir atau disebut juga dengan zat radioaktif mengandung energi potensial yang dapat diubah menjadi energi lain. Zat radioaktif itu sendiri salah satu pemanfaatannya menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga nuklir menjadi alternatif pengganti energi fosil yang semakin menyusut jumlahnya. Kelebihan energi nuklir antara lain adalah lebih murah, kapasitas energi yang dihasilkan lebih besar, dan atasi kekurangan energi. Sekarang pada energi terbarukan, yaitu ada energi matahari, atau disebut juga dengan energi panas. Energi panas dapat digunakan secara langsung ataupun diubah ke bentuk lain seperti energi listrik. Nah, alat yang digunakan disebut sebagai sel surya atau solar cell. Di sini, Ibu memberikan contoh yang paling mudah kita temui adalah pada kalkulator. Nah, jika ada kalkulator yang tandanya seperti ini, maka dalam pengerjaannya atau dalam prosesnya, kalkulator tersebut tidak menggunakan baterai, tapi menggunakan energi panas atau energi matahari. Sehingga jika angka ini sudah mulai meredup atau tidak terlihat lagi, maka kalkulator ini tinggal dijemur untuk mendapatkan lebih banyak energi matahari. Sehingga setelah terpenuhi energi matahari, maka kalkulator ini bisa digunakan kembali. Namun untuk sel surya dalam skala besar atau pemanfaat yang lebih besar, yaitu sebagai pengganti atau lebih tepatnya sebagai penghemat dari energi listrik yang berasal dari PLN. Nah, jadi kita memasangkan solar cell pada genteng rumah sehingga bisa menyerap sinar matahari dengan sangat banyak yang nantinya akan diubah menjadi energi listrik sehingga bisa menjadi alternatif pengganti dari energi listrik yang berasal dari PLN. Energi air. Energi air difungsikan dalam PLTA atau pembangkit listrik tenaga air.
Air terjun dan juga air bendungan mengandalkan energi potensial dan energi kinetik untuk memutar turbin sehingga menghasilkan listrik. Energi ini disebut juga yang namanya energi hidroelektronik. Lanjut pada energi tidal. Energi tidal sebenarnya hampir sama dengan energi air, namun pada energi tidal, air yang digunakan adalah air laut. Sehingga energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surut air laut. Saat air laut pasang dan mengalir ke muara sungai, arus air dapat digunakan untuk memutar turbin. Energi tidal memiliki keunggulan, yaitu aliran air yang pasti atau mudah diprediksi. Yang kedua, lebih hemat ruang. Yang ketiga, tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Kelemahannya adalah pembangkit listrik mengganggu gerakan kapal. Yang kedua, membunuh ikan ketika melewati turbin. Yang berikutnya adalah alat yang harus digunakan cukup handal karena harus bertahan di kondisi lingkungan laut yang berarus kuat serta tingkat korosi yang tinggi. Energi angin. Angin sendiri terbentuk karena penyebaran panas matahari yang tidak merata di permukaan bumi. Energi angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan bantuan kincir angin. Nah, kincir angin yang dimaksud seperti pada gambar, ini kincir angin yang biasanya digunakan di berbagai banyak negara, namun yang paling banyak menggunakan adalah negara Belanda. Makanya kenapa negara Belanda dikatakan negara kincir angin. Nah, jumlah listrik yang dihasilkan tergantung daripada angin yang bertiup. Semakin kencang anginnya, maka jumlah listrik yang dihasilkan pun juga semakin besar. Nah, tadi kita sudah bahas tentang energi yang ada di alam. Sekarang kita membahas energi yang ada pada tubuh kita, sehingga makanan merupakan salah satu sumber energi utama. Nah, kita tahu bahwa makanan yang mengandung banyak sumber energi minimal terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada lemak. Kita bahas tentang karbohidrat. Karbohidrat tersendiri terdiri atas karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Sumber energi utama bagi tubuh. Serta 1 gram karbohidrat itu sama dengan 4 kalori. Untuk protein terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Namun protein dibagi menjadi 2 macam, yaitu protein hewani atau protein yang berasal dari hewan, dan juga protein nabati yang berasal dari tumbuhan. 1 gram protein itu sama seperti pada karbohidrat, yaitu menghasilkan 4 kalori. Sedangkan lemak di sini bisa melarutkan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Dan 1 gram lemak itu sama dengan 9 kalori. Sama halnya dengan protein, lemak juga dibagi menjadi 2, yaitu lemak hewani dan juga lemak nabati. Agar lebih jelas, kita akan membahas lagi pada masing-masing karbohidrat, protein, dan juga lemak. Karbohidrat. Nah, di sini kalian bisa perhatikan makanan-makanan yang mengandung karbohidrat ada nasi, ada roti, ada biskuit, ada makaroni, ada mie, ada jagung, ada kentang, ada umbi-umbian. Sehingga fungsi dari karbohidrat itu sendiri, yang pertama pasti sebagai sumber energi. Yang kedua, penghemat protein dalam tubuh. Karena kalau karbohidrat kita terpenuhi, maka kita tidak perlu terlalu banyak merombak protein untuk metabolisme dalam tubuh. Yang ketiga, mengatur metabolisme lemak. Yang keempat, mengatur melancarkan pencernaan. Kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk gula atau disebut dengan glikogen. Sedangkan kekurangan karbohidrat menyebabkan kurangnya glukosa dalam darah. Protein.
Nah, di sini protein tadi ada 2, yaitu protein hewani berasal dari telur, dari daging, atau dari pun ikan. Sedangkan untuk protein nabati itu kebanyakan berasal dari alpukat, kemudian pisang, bisa juga dari kacang-kacangan. Sehingga manfaat protein antara lain, hal utamanya juga pasti sebagai sumber energi. Yang kedua, membantu membangun sel-sel tubuh. Yang tiga adalah mengatur dan menjalankan metabolisme tubuh. Yang keempat, membentuk sistem kekebalan tubuh. Namun, kekurangan protein akan menyebabkan penyakit marasmus. Jadi seperti ini. Nah, jika seorang anak kekurangan protein, maka dampaknya seperti ini, yaitu akan terkena penyakit marasmus. Nah, namun jika kelebihan protein juga akan menyebabkan osteoporosis atau pengeroposan tulang. Jadi, jika tulang sehat atau memiliki kalsium yang cukup, maka bentukannya seperti ini. Namun, jika terjadi atau terkena osteoporosis atau pengeroposan tulang, maka kalsiumnya seperti ini atau tulangnya mulai berongga. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita pada lemak. Nah, lemak tadi juga sama, yaitu ada lemak nabati dan juga ada lemak hewani. Kalau lemak nabati juga hampir sama seperti protein. Kalau lemak nabati itu banyak sekali terkandung dalam kacang-kacangan. Sedangkan kalau lemak hewani itu bisa pada daging dan juga pada ikan. Sehingga fungsi dari lemak itu sendiri, yang pertama adalah tetap sebagai sumber energi. Yang kedua, melarutkan vitamin. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh dan melindungi organ. Sama halnya seperti protein, kekurangan lemak juga mengurangi penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Dan kelebihan lemak akan menyebabkan obesitas. Jadi seperti ini berarti dia kelebihan lemak. Transformasi energi dalam sel. Bagaimana makhluk hidup memperoleh energi? Semua makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan proses kehidupan. Tumbuhan dan juga manusia memperoleh energi melalui proses yang berbeda. Tumbuhan melangsungkan proses transformasi energi di dalam klorofil, dan manusia melangsungkan proses transformasi energi di dalam mitokondria. Mari kita bahas lebih lanjut. Transformasi energi oleh klorofil, yaitu pada tumbuhan. Kita tahu bahwa klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut dengan yang namanya kloroplas. Bisa kalian perhatikan bentuk kloroplas itu seperti ini. Klorofil terletak pada bagian kloroplas, yaitu adalah tilakoid. Nah, ini ya. Jadi di sini ada gambar penampang daun. Jadi jika daun itu diiris tipis dan kita melihatnya menggunakan mikroskop akan terlihat seperti ini. Di mana di sini ada namanya jaringan tiang dan juga jaringan spon. Untuk jaringan tiang dan juga jaringan spon merupakan tempat letaknya kloroplas untuk proses fotosintesis. Nah, dalam kloroplas itu terdapat tilakoid, di mana tilakoid itu adalah tempat dari banyaknya klorofil yang ada pada daun. Nah, jadi klorofil itu berfungsi untuk melancarkan proses fotosintesis. Transformasi energi oleh mitokondria yang dilakukan di dalam tubuh manusia. Mitokondria sendiri adalah organel yang terdapat dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Pada mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan juga lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot, sel saraf, hati, dan juga jantung. Metabolisme sel. Metabolisme itu sendiri adalah proses kimia yang terjadi dalam sel makhluk hidup. Metabolisme disebut juga enzimatis karena menggunakan katalisator enzim.
Metabolisme terdiri dari anabolisme yang merupakan proses dari fotosintesis. Yang kedua adalah katabolisme yang merupakan peranan dari proses respirasi. Anabolisme. Anabolisme di sini adalah proses pembentukan molekul kompleks atau glukosa dari molekul sederhana, yaitu menjadi CO2 atau karbon dioksida dan juga H2O atau air. Nah, di sini proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, kita membutuhkan bahan dasarnya berupa karbon dioksida, adanya air. Nah, kemudian proses ini dibantu dengan adanya cahaya dan juga adanya klorofil, sehingga akan menghasilkan gula atau glukosa dan juga oksigen. Di mana untuk glukosa dijadikan sebagai makanan bagi tumbuhan dan oksigen yang dihasilkan dibutuhkan oleh hewan dan juga manusia. Sehingga yang mempengaruhi proses fotosintesis antara lain yang pertama ketersediaan air, ketersediaan CO2, intensitas cahaya matahari yang tinggi, kemudian adanya klorofil, dan pasti menghasilkan yang namanya glukosa dan juga oksigen. Katabolisme, katalisator adalah proses pemecahan molekul kompleks. Di sini molekul kompleks itu terdiri dari karbohidrat, lemak, dan juga protein menjadi molekul lebih sederhana dengan menghasilkan energi. Respirasi, nah di sini merupakan reaksi respirasi pada tumbuhan, yaitu di mana membutuhkan glukosa dan juga oksigen, maka akan menghasilkan air dan juga karbon dioksida dan juga energi. Jadi dari kegiatan respirasi ini, maka yang dibutuhkan adalah glukosa dan juga air, oksigen, maka akan menghasilkan air, karbon dioksida, dan juga energi. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan menjadi manfaat bagi kalian dan semoga kalian juga mudah untuk memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.